Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga Allah mempertemukan kita di kesempatan yang mulia ini. Selanjutnya salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi uswah di dalam kehidupan kita. Nabi yang dari dulu senantiasa mengajarkan bagaimana cara menjaga akidah bagi umatnya. Rasulullah SAW kurang lebih 10 tahun yang diajarkan hanyalah tauhid, bagaimana mengesahkan Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di dalam kesempatan ini ada beberapa yang saya ingin sampaikan. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah tadi waktu sholat berjamaah saya ingin sampaikan kepada, mudah-mudahan video ini didengar. Kalau kita ke masjid mau sholat, membawa anak, maka ambillah tempat yang mungkin tidak agak-agak di tengah. Apalagi anak itu di dalam yang pernah saya baca di buku fikih itu, kalau anak-anak belum disunat, dia khitan, maka itu tidak boleh memotong barisan. Artinya belum diperbolehkan untuk mengambil saf sendiri, karena itu akan memutuskan saf kita. Ya. Dan yang kedua alasannya adalah itu akan mengganggu jamaah yang lain yang ada di dekat anaknya itu, karena dia kan hanya bermain-main. Ya, dia tidak sujud, dia tidak ruku, karena kan dia belum mengerti tentang rukun-rukun sholat. Jadi pesan saya, kalau bisa mau kita datang di masjid, maka sebaiknya ya ambil tempat yang mungkin sekiranya kalau bisa lah jangan saf terdepan, bisa mungkin di saf terdepan tapi di samping sudut. Gitu. Yang kedua yang saya sampaikan kepada yang viral ini, ada yang viral ini tapi saya baru mau untuk Gus Samsudin, atau kita panggil saja Samsudin ya, karena kita paham kalau kita perhatikan video-videonya di media sosial itu memang nampak dia ngonten saja, ya nampak ngonten saja, dan dia bahkan menyampaikan dalam videonya bahwa ini adalah hanya sebuah hiburan. Dia bahkan mengakui sendiri bahwa dia tidak sakti, dia tidak apa. Ya, karena pada hakikatnya kesaktian itu tidak untuk dinampakkan. Kalau kita merasa memiliki ilmu kewalian, ya, kita merasa memiliki ilmu wali, maka itu bukan untuk ditunjukkan. Dan kalau Samsudin memiliki ilmu itu, tidak akan mungkin dia tunjukkan di media sosial, apalagi dia tampakkan di halayak umum dengan memperagakan menarik ini, menarik itu, memindahkan ini, memindahkan itu. Tidak boleh. Ya. Tapi ternyata ada orang yang berani membongkar bahwa itu hanyalah sebuah trik. Ya. Ya, sehingga ini dia menjadi persoalan. Karena yang satunya ini mengatakan itu hanyalah sebuah trik, dia pun mengatakan bahwa itu bukan sebuah trik. Bahkan ada pengacaranya dan teman-temannya itu yang mengakui kesaktian atau kehebatan daripada Samsudin ini. Itu. Dan kita lihat seperti yang video yang kita lihat tadi itu, bahwa itu padepokannya ditutup. Wallahu alam apakah ditutup sementara atau ditutup hanya untuk bagaimana mengantisipasi terjadinya masalah yang lebih besar, atau mungkin disuruh istirahat dulu, ya, atau disuruh hentikan itu bagaimana praktek-praktek yang seperti itu. Ya, itu jangan sampai menjadi pembodohan publik, ya, jangan sampai menjadi
pembodohan publik. Ya, karena ada orang-orang yang menonton bukan orang-orang yang paham saja. Ada yang menonton itu yang kurang paham apa maksud daripada ini, sehingga orang awam seperti itu akan mempercayai, ya, mempercayai bahwa ya, ada orang hebat di sini, ada orang begini-begini. Padahal coba kita lihat wali-wali Allah dulu. Kalau dia punya ilmu kewalian seperti itu, dia tidak akan nampakkan, dia akan sembunyikan. Ya, paling dia tampakkan di depan santrinya saja. Bukan di depan khalayak, apalagi ditampakkan di kamera yang bukan cuma di lokasi kita yang melihat, tapi seluruh dunia bisa melihat. Nah, itu. Maka dia pun mengakui bahwa itu adalah sebuah hiburan. Maka dibongkarlah trik-triknya oleh pesulap merah atau Marshall. Nah, itu pesan saya kepada beliau. Kalau memang Anda memiliki ilmu itu, maka tidak usahlah tampakkan di khalayak umum. Jadikan itu konsumsi sendiri atau diajarkan kepada anak santrinya, dan jangan ditampakkan di khalayak umum. Karena ilmu-ilmu seperti ini adalah ilmu rahasia Allah. Yang namanya ilmu rahasia itu bukan untuk ditampakkan. Karena ketika kita merasa, apalagi kita dipanggil Gus, itu panggilan Gus itu luar biasa. Itu kepercayaan orang kepada kita sehingga orang-orang memanggil kita itu Gus. Maka yang saya pesankan kepada Gus Samsudin, kemudian Allah memberikan kita rezeki yang sama dengan seperti itu, maka perbaikilah, berhati-hati dalam setiap melangkah, berhati-hati dalam setiap gerakannya, dalam setiap praktek-prakteknya. Ya, jangan sampai masyarakat merasa terbodohi, atau bahkan ada orang yang tahu cara kita menggunakan ilmu itu, atau cara teknik atau trik yang kita gunakan itu, dan membongkar kembali. Ya, karena kenapa saya sampaikan kepada kita semua bahwa di dunia ini, di dalam Islam, dukun itu hanya boleh dua. Ya, dukun yang bersalin, itu dukun bersalin. Yang kedua adalah dukun pijat. Ya, kalau di istilah orang Bugis itu sandro hanya dua yang boleh. Iya, sandro dua yang boleh ngangka. Sandro memana, ya sandro mape mana si bawah, sandro sandro makburah, mak pese-pese yang kumaleko misalnya, dia bisa kembalikan itu. Nah, itu yang seperti itu boleh. Tapi ya sandro apa tepu-tepu itu yang dilarang oleh agama. Lain dukun daripada yang lain itu dilarang dalam agama kita. Apalagi ya, ada dukun yang menyakiti orang lain dengan menyantet atau mengirim ilmu apa. Ya, seperti itu, saudara dimuliakan Allah. Yang kedua, saya ingin berpesan kepada Bang Marshall. Anda terlalu hebat dengan menampakkan segala trik yang dilakukan oleh Pak Samsudin itu. Saya mengakui kehebatan Anda, dan saya mengakui Anda berani. Akan tetapi saya ingin menantang Anda. Saya ingin menantang Anda. Mudah-mudahan Anda, Bang Marshall, mendengarkan video ini. Dan agaknya Bang Marshall tidak bisa menempuh jarak ke Sulawesi Selatan. Dari Jakarta ke Blitar 14 jam. Dengan naik kereta api 14 jam. Sementara kalau dari Jakarta ke sini itu kurang lebih 2 jam. Ya, naik pesawat. Setelah sampai di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, itu perjalanan untuk menemui saya itu sekitar 12 jam. Jadi kurang lebih ya hampir sama. Tapi yang 12 jam itu dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ke tempat saya ini hanya menggunakan kendaraan mobil. Saya menantang Anda untuk ngopi bareng. Ya, saya menantang Anda untuk ngopi bareng. Andaikan saya bisa bertemu dengan Anda, ya, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada antum. Wahai saudaraku Bang Marshall, Anda terlalu hebat. Kehebatan Anda dipuji-puji oleh orang. Namun pesan saya kepada Bang Marshall, jangan bangga berlebihan di dalam hati ketika dipuji banyak orang, didukung banyak orang, mendapatkan dukungan dari banyak orang, dari netizen. Jangan, ya, jangan sampai Allah menguji kita juga dengan ujian seperti itu, sehingga Allah ingin melihat hati kita bagaimana ketika Allah memberikan kita pujian dari hamba-hamba Allah yang lain. Apa kita ada perasaan bangga yang berlebihan atau bagaimana? Tapi intinya saya pribadi selalu mendoakan antum, selalu menegakkan kebenaran, bongkar semua trik-trik yang
membodohi masyarakat. Oke Bang Marcel. Itu saya kira itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ingat, ada juga yang bertanya kepada saya, bagaimana menjadi YouTuber itu. Itu lain kali kita bahas teman-teman sekalian. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.